Info bansos penting bagi penerima yang selama ini menerima bantuan pemerintah. Bahwasanya ada 6 tanda yang ada dalam kartu keluarga ini tidak akan lagi menerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan PBI atau program pemerintah lainnya. Apakah teman-teman memiliki salah satu dari ke-6 tanda ini? Simak videonya hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bulan Januari ini teman-teman semua pada diberikan kesehatan dan kesejahteraan sepanjang tahun. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, melalui saluran channel YouTube ini saya ingin menyampaikan bahwa channel kesayangan kita ini di mana sebelumnya bernama PKH Reportase dan sejak kemarin berganti nama channel Info Bansos. Agar berita-berita yang akan kami suguhkan selanjutnya lebih meluas pada bantuan-bantuan sosial pemerintah dan subsidi untuk warga yang kurang mampu yang disalurkan baik itu di Bansos, Kementerian Sosial maupun kementerian dan lembaga non-lembaga akan kami sajikan ke depannya. Baik teman-teman, topik pembahasan kita kali ini adalah 6 tanda yang ada dalam kartu keluarga yang dipastikan tidak lagi menerima bansos di tahun 2023 teman-teman. Bila salah satu tanda ini ternyata ada pada kartu keluarga teman-teman, jadi ya sekiranya tanda ini melekat pada status di kartu keluarga, maka maaf saja ya teman-teman, agar tidak berharap terlalu jauh untuk menerima bantuan sosial. Karena tentunya dianggap tidak layak sebagai penerima bantuan sosial. Terus, yang tidak dapat bansos selama ini, apakah selamanya tidak akan mendapatkan bansos jika ada tanda ini? Jawabannya tentu termasuk tidak bakal menerima ya teman-teman. Namun, jika ada di antara teman-teman kita yang mengeluhkan bahwasanya teman-teman termasuk keluarga tidak mampu yang sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, tapi belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau belum pernah mendapatkan bansos, nah, bagaimana caranya agar bisa memperoleh bantuan? Nah, untuk menjawab permasalahan ini teman-teman, kita akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021. Semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Sedangkan DTKS berbasis data kependudukan. Pada dasarnya, pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi keluarga penerima manfaat KPM Bansos yang merupakan program reguler Kementerian Sosial Republik Indonesia, sembako, PKH, PBI merupakan kewenangan pemerintah daerah, kabupaten kota bersama dengan pemerintah lingkup terkecilnya yaitu desa kelurahan. Artinya di sini setiap kepala desa atau lurah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Selanjutnya DTKS menjadi syarat utama untuk mengakses bantuan sosial. Jadi bila teman-teman sebagai warga yang merasa kurang mampu dan tentunya membutuhkan akses bantuan sosial atau bansos, namun belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ini, atau sudah ada namanya dalam DTKS namun belum pernah diusulkan untuk mendapatkan bansos, itu dapat melaporkan diri melalui unsur pemerintah terkecil di wilayahnya, RT, RW, kepala dusun atau lurah agar dapat diusulkan sebagai keluarga penerima manfaat bansos atau KPM Bansos. Apabila pengusulan sudah dilakukan dari kelurahan, selanjutnya akan ada kunjungan rumah dalam rangka verifikasi kelayakan keluarga tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Pengesahan akhir dilakukan setiap menjelang periode salur bansos dan merupakan kewenangan menteri. Seseorang akan dinyatakan sah sebagai KPM apabila data-data usulan telah melalui proses validasi dan terverifikasi layak menjadi penerima bansos. Selanjutnya teman-teman, kita kembali ke topik tadi mengenai 6 tanda yang ada dalam kartu keluarga. Jika terdapat salah satu tanda ini, maka pada tahun 2023 ini mohon maaf terpaksa terhenti bantuannya.
Namun, sebelum kita bahas tuntas ke-6 tanda ini, bagi teman-teman yang baru berkunjung dan menemukan channel Info Bansos, langsung di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan berita aktual dan mendidik dari channel Info Bansos. Baik teman-teman, perlu diketahui bahwa kebijakan Kementerian Sosial menentukan 5 aspek dan 9 kriteria kemiskinan ini sudah diterapkan ke dalam aplikasi Six Mobile untuk kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Dengan kebijakan ini, diharapkan data kemiskinan semakin baik dan tepat sasaran, sehingga data kemiskinan dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai arah kebijakan yang berlaku. Nah, selain dari verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh SDM Kesejahteraan Sosial, pelaksanaan semacam sensus ekonomi dan registrasi sosial ekonomi oleh Badan Pusat Statistik, yang mana pelaksanaannya dari tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022 lalu. Nah, pemerintah melalui BPS telah melakukan registrasi sosial ekonomi, di mana BPS berperan sebagai lembaga yang melakukan sensus atau pendataan di seluruh lini. Reksosek ini merupakan sensus yang dilakukan dengan mencakup seluruh penduduk, termasuk seluruh keluarga, seluruh rumah tangga yang dilakukan secara berturut-turut. Namun, ada kekhususan bagi kelompok miskin dengan dilakukan penambahan foto lokasi titik koordinat. Tujuannya untuk memudahkan pengenalan lokasi dan identifikasi masyarakat miskin. Terkait dengan upaya penanganan kemiskinan ekstrim oleh pemerintah. Jadi, pada saat sensus kemarin itu, petugas BPS mendata seluruh masyarakat, mulai dari segi sosial maupun ekonomi. Nah, jadi saat ada kunjungan petugas BPS kemarin itu ya teman-teman, selain meregistrasi secara langsung kepada masing-masing kepala keluarga atau anggota keluarga, juga bertugas untuk memfoto rumahnya dengan teknologi geotagging. Hasil dari pendataan ini dilaporkan ke pusat dan dijadikan satu data sehingga bisa dijadikan sumber data selain data daripada DTKS Kementerian Sosial. Jadi, bagi masyarakat yang terdata oleh petugas BPS sudah sejahtera perekonomiannya baik dari keterangan data maupun hasil foto geotagging rumahnya yang sebelumnya menerima bantuan sosial dari pemerintah, maka di tahun 2023 ini kemungkinan besar untuk bantuannya akan dicabut dan dialihkan kepada yang lebih membutuhkan. Selain program tersebut, Kementerian Sosial atau Kemensos sendiri setiap bulannya mengadakan program verifikasi ketidaklayakan ya teman-teman bagi penerima bantuan sosial. Jadi, bagi keluarga penerima manfaat, siap-siap yang telah menerima bantuan sosial selama ini, jika saja terjaring di dalam kartu keluarganya, terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman, terdapat anggota keluarga dalam satu kartu keluarganya memiliki pekerjaan seperti TNI, Polri, PNS, pegawai BUMN atau BUMD. Kemudian yang kedua teman-teman, jika dalam anggota keluarga dalam satu kartu keluarga terdapat anggota keluarga yang menjadi SDM atau pekerja KESOS, kesejahteraan sosial, seperti pendamping PKH dan TKSK. Yang ketiga, keluarga penerima manfaat bansos ternyata pindah wilayah atau pindah ke luar negeri. Kemudian yang keempat teman-teman, keluarga penerima manfaat bansos meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris. Yang kelima, keluarga penerima manfaat bansos menjadi pekerja migran atau TKI. Selanjutnya yang keenam teman-teman, KPM yang tadinya miskin kini sudah sejahtera perekonomiannya. Nah teman-teman, jika keenam tanda ini ada dalam kartu keluarga ini, maka nantinya akan dilaporkan oleh operator 6NG melalui aplikasi 6NG Online untuk dimutakhirkan datanya. Maka di tahun 2023 tidak akan menerima bantuannya lagi dan tentunya akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan. Jadi teman-teman, hal ini bertujuan agar bantuan sosialnya atau bansos bisa lebih tepat sasaran kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Baik teman-teman, demikian informasi terkait 6 tanda yang merupakan indikasi bagi KPM tidak lagi menerima bantuan sosial.
jika saja salah satu tanda ini ada dalam kartu keluarganya. Jika berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Berikan komentar dan pertanyaan bila ada dan silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Saya Amran dari Info Bansos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.